nanti kita ambil dari peraturan sekolah atau ada yang bisa mengusulkan secara spontanitas demi untuk kita punya keberlangsungan di dalam kelas ini. Bisa paham? Bisa. Oke. Terlebih dahulu kesepakatan kelas, Ibu jelaskan bahwa kesepakatan kelas itu merupakan suatu aturan yang kita buat, tetapi kita buat bersama-sama. Setelah kita buat sama-sama, kita harus menjalankan juga secara bersama-sama. Karena keyakinan kelas ini merupakan ide atau pendapat dari kamu semua. Bisa ya anaknya? Oke. Oleh karena itu, mari satu persatu anaknya maju ke depan. Ibu menyediakan ada satu spidol. Kamu mengemukakan sendiri aturan apa atau menjadi kesepakatan kelas kita nanti. Bebas memilihnya. Ini menurut saya. Setelah itu baru nanti kita simpulkan bersama-sama untuk menjadi suatu keyakinan kelas kita. Bisa nak? Oke, silakan. Ibu kasih waktu. Satu persatu. Oke, mulai dari Ariel. Nulisnya di sini, di samping sini. Oke, coba bisa Ariel membacakan? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, berikutnya kepada siapa spidolnya dikasih? Selanjutnya ya, coba baca dulu. Baca kedua teman yang tadi sudah terlewatkan yang hubungan. Yang kedua, wajib berbahasa Indonesia. Yang ketiga, menghormati guru yang sedang berbicara. Yang keempat, datang ke sekolah sebelum jam 7. Oke, selanjutnya.
lakukan selama pembelajaran berlangsung. Menghargai pendapat teman. Wajib mengenakan sepatu yang berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Menjaga kebersihan kelas. Yang 11, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ke-12, menetapkan kerja kelas. Ke-13, melakukan kegiatan bersama.
tempat sampah di setiap ruangan. Yang berikut wajib memakai topi dan dasi pada hari Senin. Yang ke-17 menaati peraturan sekolah. Yang berikut mengikuti tata tertib sekolah. Yang ke-18 menaati kedisiplinan sekolah. Oke, terima kasih anak-anak sudah membuat kesepakatan secara bersama-sama ini. Nah, ini kesepakatan kalian. Nah, mari kita simpulkan sama-sama. Ada yang mempunyai tujuan yang sama. Ya tidak? Coba kita lihat. Yang namanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dia masuk ke bagian mana saja? Coba contohnya. Ya. Terus mana lagi? Menjaga Menjaga kelas. mana? Di bawah. Ya, menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Keberapa? Oh ya, ini. Sudah? Oh ya, menyediakan tempat sampah di setiap ruangan. Sudah ya? Maka kita buku satu ini yang menjadi kesepakatan kita secara keseluruhannya. Sekarang lihat lagi. Nah, menaati peraturan sekolah atau mengikuti tata tertib sekolah. Itu masuk mana saja? Ya, ini.
Oh, ini. Sudah? Sudah ya? Berarti kita sepakati mentaati ya peraturan sekolah. Berarti ini yang ke dua. Sekarang kita yang ketiga. Ini yang ke tiga. Ini yang ke empat. Ini yang ke lima. Kita sudah. Ini sudah. Ini masuk ke sini. Ya. Ini sudah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Maka ini yang ke ya. Ini adalah hasil keyakinan kelas kita. Bisa disepakati bersama? Bisa dijalankan secara bersama-sama? Harus dengan rasa tanggung jawab. Oke, kalau gitu ibu minta Tika baca dari yang pertama sampai yang terakhir. Kesepakatan kelas 9A. Silakan yang pertama. Kesepakatan kelas 9A yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, yang kedua. Yang kedua, Menaati peraturan sekolah. Ya, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, baca. Menghormati guru yang sedang berbicara. Yang keempat, silakan baca. Menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung. Ya. Yang kelima. Menghargai pendapat teman. Yang keenam, benar. Melakukan kegiatan secara bersama-sama. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk dalam membicarakan keyakinan kelas ini. Kita punya tekad bahwa kita yang membuat, kita juga yang melaksanakan. Bisa nak? Bisa. Oke, terima kasih. Sosialisasi ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Dan sebelum memulainya itu mungkin saya meminta Pak Vincent untuk memandu kita dalam doa pembuka. Itu baik, izinkan saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya dalam nama Bapa berada Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu sehingga pada hari ini kami semua dapat berkumpul pada tempat ini dalam keadaan yang sehat selalu guna mengikuti kegiatan sosialisasi aksi nyata guru penggerak. Kiranya turunlah Roh Kudus mengatas kami semua agar kami dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan lancar sampai selesai. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pak Vincent atas doanya untuk
ini saya mengundang Bapak pimpinan untuk mengatakan sepatah dua kata sehingga bisa membuka sosialisasi budaya positif pada Bapak. Saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang sangat terima. Selamat siang untuk kita semua. Pertama kali saya mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa dari sekian banyak sekolah kita juga termasuk menyertakan salah satu teman guru kita sebagai guru penggerak, dan ini kita sambut baik. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bagian pembelajaran untuk kita semua. Saya terus berharap bahwa kita semua berproses mengikuti sosialisasi ini dengan baik, karena saya tahu bahwa sosialisasi tentang budaya positif untuk dua sasaran. Sasaran yang pertama untuk siswa itu sudah dilaksanakan, dan hari ini sosialisasi budaya positif untuk rekan sejawat kita semua yang hadir di sini itu juga dirasa perlu untuk mengikuti proses ini, sambil kita terus berjuang supaya di kesempatan yang lain teman-teman yang ASN, teman-teman yang P3K, kita semua yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan ini pada akhirnya kita belajar, lalu di kesempatan yang akan datang kita bisa ikut di dalam program guru penggerak. Tentu saya tidak perlu menguraikan tentang manfaat program ini, tapi bahwa kita semua percaya bahwa sebagai guru kita tahu baik bahwa urusan dunia pendidikan itu bukan sesuatu yang mati. Dia tidak akan tetap, dia selalu berubah dari waktu ke waktu, dan salah satu program guru penggerak juga ada hubungan dengan bagaimana tugas dan kaitan dengan profesi kita sebagai guru. Kita tanggung besar untuk membangun dunia pendidikan, dan dunia pendidikan itu kita bangun, kita tidak perlu buat hal yang besar, tapi kita mulai dengan kecil dan startnya dimulai dari lembaga pendidikan kita. Saya yakin bahwa kita semua mendukung program ini, dan mari kita berproses untuk ikuti sosialisasi hari ini yang nanti dipresentasikan oleh Ibu Nancy. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak pimpinan. Kita langsung saja Bapak Ibu guru yang hebat dalam bahasa calon guru penggerak, Bapak guru yang hebat dan harus selalu salam bahagia. Jadi setiap kali kita ke sekolah harus memunculkan namanya suatu kebahagiaan. Mungkin itu statement pertama. Nah, di sini apa itu budaya positif? Budaya positif ini timbul itu di lingkungan sekolah kita. Nah, apa saja yang dipelajari di sini? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin dari judul yang terpapar di depan ini, Bapak Ibu guru mungkin merasa bahwa hal baru, tapi ini hanya sebuah istilah yang selama ini sudah kita laksanakan di kita punya sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu guru, mungkin di sini saya mengajak kita melakukan suatu aktivitas, mungkin bisa mengambil pasangan. Dia sebagai A dan sebagai B. Beberapa detik saja Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai A, dia di sini bertugas untuk mengepalkan salah satu tangannya, dan tugas B ini dia berusaha untuk membuka kepalan tangan yang dari teman A tadi. Coba Bapak Ibu melakukan aktivitas ini supaya nanti kita bisa, oh ternyata kegiatan ini ada dampaknya.
Jatuh kas. Ini uang ini. Nanti saya kasih. Ya. Oke. Oh ini. Oh kosong. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, luar biasa. Nah, di sini mungkin punya alasan kenapa dia tidak mau membuka. Dan dia juga punya alasan untuk B, kenapa dia tidak berhasil ataupun yang sebagainya. Nah, di sini tujuannya adalah kontrol. Bagaimana kita posisi kontrol? Misalnya si A tadi, dia apabila dia mengatakan bahwa dia tidak mau buka, dia tidak mau memberi untuk orang lain dan lain sebagainya, maka dia bisa memposisikan kontrol dirinya. Saya harus begini dan harus saya begitu. Nah, ini salah satu dasar utama ketika kita membangun namanya budaya positif. Jadi kontrol adalah pada diri kita sendiri dulu, baru kita bisa kontrol orang lain atau mungkin kontrol siswa kita. Nah, di sini menurut William ini banyak miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, tugas saya guru, berarti saya mengontrol murid saya. Nah, di sini kita melihat bagaimana cara mengontrol. Kadang murid tidak mau mengontrol, dikontrol oleh gurunya. Maka mungkin timbul ada timbal balik, dendam. Bisa saja reaksi berlebihan mungkin bisa mempunyai dampak yang tidak baik hubungan dengan guru itu sendiri. Nah, itu kita perlu perhatikan. Nah, terus yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermakna. Nah, itu selama ini kita mengatakan bahwa kita memberikan positif atau hal yang baik ke siswa itu menurut kita itu hal yang benar. Tetapi jangan sampai menurut kita benar, tetapi menurut siswa salah. Atau menurut orang lain yang ada di sekitar kita. Terus yang berikut, kita biasanya kritik untuk membuat orang merasa bersalah. Dan dapat katakan setelah kritik kita buat karakternya menjadi kuat. Tapi ternyata bukan. Kita membunuh karakter dengan cara mengkritik. Terus yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini misalnya kita posisi termasuk saya juga, kita guru berarti saya omong itu harus ikut. Ya, kita berlakukan untuk murid kita. Mungkin itu yang harus kita review kembali untuk melihat tentang makna kontrolnya. Nah, di sini diminta untuk kita merubah paradigma kita, yaitu dengan stimulus respon, ada teori kontrolnya di sana. Bapak Ibu mungkin bisa baca yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu berdasarkan stimulus dan responnya selama ini kita pelajari. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita tidak sama. Terus yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kita melihat tujuan pembelajaran bahwa siswa harus begini, tapi kita tidak melihat bahwa setiap orang mempunyai gambaran berbeda. Karena kadang mungkin siswa kita punya kemampuan kan tidak mesti sama. Di mata pelajaran lain dia menonjol, atau mata pelajaran ini dia mungkin masih di bawah standar dan lain sebagainya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan dia seperti ini, pandangan saya seperti ini. Bagaimana menyatukan? Sebelum menyatukan, kita memahami pandangan dia dulu, baru kita bisa masuk untuk memahami pandangan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia melakukan suatu kesalahan karena tujuannya ini, tujuannya itu. Mungkin bisa kita lihat kita punya siswa, dia ribut. Mungkin dia butuh perhatian khusus dan lain sebagainya. Nah, terus orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya.
Jadi tidak ada orang lain yang perintah saya, harus ada kembali dan timbul dari dalam diri saya sendiri. Nah, di sini saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya kita buat pemaksaan, maka itu kita gagal. Coba kita buat suatu kolaborasi, mendekatan, ya kesepakatan, maka pilihan-pilihan baru kita mendengar dari dia. Terus yang berikut, modal berpikir menang kalah. Berarti kalau saya perintah dia harus ikut, maka dia ikut adalah dia yang kalah. Tetapi di sini modal berpikir harus menang-menang. Jadi istilah bahasa Inggrisnya win-win solution. Oke, Pak Vincent ya? Oke. Setelah itu kita melihat apa itu namanya disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah menerapkan disiplin di sekolah. Maka apakah telah efektif membantu kita, perlu tinjau kembali apakah sesungguhnya arti dan disiplin itu sendiri, kaitannya dengan nilai kebajikan. Nah, ini hanya awal, kita lanjut saja. Ya, konsep di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan berpendapat bahwa kalau anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah kita memiliki pendapat yang sama, Bapak Ibu? Ya, kata disiplin itu kita bisa mungkin terbayang di benak kita bahwa menghubungkan disiplin dengan tata tertib secara teratur dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif akhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal nanti akan dibahas, Bapak Ibu. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri, sudah pernah kita tanamkan lewat keterampilan sosial maupun keterampilan pengetahuan spiritual anak. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya ada beberapa versi. Ini dari profil pelajar Pancasila. Ini sering kita jumpai di kita punya RPP, Bapak Ibu. Ini tentang YPP, YP. Itu juga toleransi, rasa hormat dan lain sebagainya. Ini sudah pernah kita pelajari. Ini pilar karakter, ada toleransi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sering mengisi di jurnalnya, Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali setelah melihat disiplin tadi, maka ada kaitan dengan dihukum. Setelah dihukum, ada penghargaan. Maka
kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu anggapan-anggapan yang selama ini keliru. Penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena di sini misalnya kita kasih penghargaan, maka anak itu akan ketergantungan. Berarti saya lebih senang ke guru ini karena dia lebih mungkin ketika dia kasih pujian atau memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi mereka nanti ketergantungan karena ingin memperoleh sesuatu bukan dari dirinya, tetapi karena diberikan suatu penghargaan. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi kita menghindari, maka motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka apa yang kita perlu? Biasanya orang menghindari hukuman ini akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka misalnya kita hukuman, maka relasi kita dengan siswanya bisa baik. Kalau kita tidak memberikan hukuman, maka relasi kita mungkin akan berpengaruh kepada hukuman yang akan kita lakukan kepada murid kita. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Ada dihukum oleh penghargaan ini, dia memiliki pengaruh. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri mereka sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi dia tidak sadar karena hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan. Ya, penghargaan tidak efektif. Itu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin seorang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, apabila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Ya, di sini penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan.
Yang berikut, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menurunkan kualitas. Anak memiliki kemampuan diri dalam menyampaikan pendapat. Dengan berani akan diberi penghargaan. Jika tidak diberi penghargaan lagi, maka anak akan enggan menunjukkan kemampuannya lagi. Yang keenam, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak disuruh menggambar alam sesuai gambar yang sudah disiapkan. Jika tidak tepat, diberi penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Dalam melakukan keterampilan diberi penghargaan. Di saat tidak ada penghargaan, anak tidak lagi kreatif. Penghargaan menghukum. Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia mendapat yang kedua. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Ya, dari tadi kita sudah membahas dari paradigma tadi yang keliru, ada makna kontrol, terus makna disiplin, dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan universal, maka di sini kita bisa membuat satu namanya keyakinan kelas. Mungkin ini Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengarkan saat kita sosialisasi tentang kurikulum berdiferensiasi, itu namanya kesepakatan kelas, tetapi karena tahun berganti diganti dengan keyakinan. Kesepakatan keyakinan kelas ini dibangun, dia bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini dalam bentuk contohnya kelas. Kalau sekolah juga bisa. Tetapi di sini mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada aksi nyata yang dibuat untuk siswa, itu saya mengambilnya adalah keyakinan kelas. Itu yang sudah saya praktekkan di kelas 9A. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau memberikan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini untuk keyakinan kelas adalah peran Bapak Ibu Guru wali kelas. Nah, di sini nanti kita buat kesepakatan, kita hadirkan semua pendapat dari anak-anak kita. Misalnya satu kelas jumlahnya 18 atau 19 orang, semua anak itu memberikan pendapatnya. Setelah itu kita sebagai wali kelas, kita menyimpulkannya. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas, ini dari tingkat SD sampai SMP. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu dalami, apabila dia tidak, kita ambil contoh. Ini tentang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, maka dia di sini mengikuti keyakinan yang sudah disepakati. Sedangkan tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, maka di sini tidak kelihatan dalam perbuatannya, tetapi dia punya tingkah laku ini
bisa menunjukkan bahwa dia lagi menentang dengan misalnya kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Ya, Bapak Ibu Guru, untuk yang materi yang kedua dari terakhir ini, saya membuatnya dalam bentuk video yang diambil dari materi. Ini 5 posisi kontrol di dalam restitusi tadi. Ini mungkin Ibu Selin dan Ibu Bista pernah saya ajak untuk melakukan video. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, Bapak Ibu Guru mungkin bisa melihat contoh konkretnya. Selamat pagi Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan!
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang maju, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu Guru, nah itu tadi 5 posisi kontrol dan materi yang terakhir adalah bagaimana menjalankan segitiga restitusi. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat itu, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya tetap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak
integritas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan yang ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidak yang mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati
dialog sebentar lah. Dari materi yang tadi tentang budaya positif, mungkin perasaan Bapak Ibu bagaimana setelah mendengar, menonton, dan menyimaknya tadi? Saya mengikuti dengan sanksi lebih ke refleksi. Saya merefleksikan ketika saya dulu di SMP 1 15 tahun, di SMA Negeri 1 ya nyaris setahun, dan untuk mencapai mencapai level sebagai manajer tadi itu ya. Nah, itu tuh ternyata belum sempurna untuk sebagai guru. Saya menyadar itu saya sebelum sempurna lakukan itu. Jadi ternyata pendekatan juga perlu dipakai ketika kita menghadapi sebuah situasi bersama kita punya anak-anak didik. Jadi kadang pendekatan yang kita pakai itu bisa jadi dalam satu titik tertentu dengan tingkat kenakalan mereka, kesalahan mereka, lalu kita pinginnya kita beri sanksi semacam hukuman untuk memberi efek jerah misalnya. Tapi ternyata itu juga bisa jadi menyimpang, bisa menimbulkan efek anak-anak bisa jadi menyimpan rasa dendam terhadap guru-gurunya tertentu. Lalu predikat disandangkan kepada guru A, B, C. Si A ini identik dengan guru yang sangat keras dan susah diajak kompromi. Si B masih mau mendengarkan, si C dan seterusnya. Jadi saya lebih melihat ke bagaimana refleksi, melihat kembali ketika kita menjadi guru, dan ini juga sebuah tantangan ketika kita menghadapi siswa kita di era ini. Lalu saya pikir kalau ini menjadi sebuah gerakan bersama untuk melihat ini lalu menata ini, saya pikir bisa, meskipun kita tahu bahwa setiap siswa, anak-anak kita masing-masing dengan karakter mereka sendiri-sendiri, dan memang untuk mengubah mereka butuh waktu yang sangat panjang. Kita bisa saja omong hari ini berubah menjadi pertanyaan apakah besok dia berubah, belum tentu. Saya kembali. Terima kasih untuk Bapak pimpinan. Mungkin ada teman yang lain selain refleksi ingin memberikan suatu umpan balik dari materi yang sudah ada. Baik, dari saya terkait dengan materi tadi sangat bagus. Nah, kita coba kaitkan dengan situasi kita yang ada di sekolah ini. Jadi ketika hal-hal yang belum sempat kita terapkan dalam perjalanan, kalau kesepakatan kelas itu memang sering kita buat, tapi kalau per kelasnya, nah itu sepertinya belum kita laksanakan. Jadi untuk itu hal yang baik juga ketika ada keyakinan kelas tadi itu. Jadi itu tugas guru wali kita, guru wali masing-masing kelas. Jadi setelah ini bisa adakan itu, sehingga ketika siswa dalam perjalanan keluar dari itu, kita bisa mereview kembali, mengingatkan kembali kepada mereka tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi seperti tadi sudah dikatakan bahwa pendekatan yang dilakukan itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer, dan itu memang saya juga akui itu. Dan itu kalau kita mau membuat pendekatan itu memang butuh satu proses yang lumayan panjang, tetapi kita harus melakukannya untuk kemajuan lembaga pendidikan kita ini. Dari saya hanya itu saja, saya kembali. Oke, mungkin satu kata penutup. Baik, terima kasih. Setelah mengikuti materi ini, mungkin saya sebagai guru yang tertua, saya merasa bahwa ini cukup tersentuh bagi kita sebagai guru, bahwa kedudukan kita sebagai manajer di lembaga pendidikan, saya kira bahwa seperti yang tadi diutarakan oleh yang pembicara kedua, bahwa butuh suatu proses, karena kita lihat kondisi
sekolah kita sekarang, dan apalagi kita masuk pada kurikulum diferensiasi, kesepakatan kelas tadi yang kita katakan bahwa keyakinan kelas. Saya kira bahwa setiap guru tentu setelah mengikuti proses ini mungkin bisa menerapkan yang di kelas agar proses pembelajaran di kelas itu bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan tentang budaya positif ini. Semoga kita berkolaborasi dan bisa mewujudkan ini secara bertahap. Tidak serta-merta langsung jadi, tetapi kita membutuhkan suatu proses. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Bapak kita foto di depan.